Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 sejarah. Kali ini kami akan memaparkan materi tentang zaman prasejarah terakhir, yaitu zaman perundagian. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Khala Sumi Kafa. Perkenalkan, nama saya Fulfail dari kelas 10-3. Perkenalkan, nama saya Kirani Nurul Azhara dari nomor absen 24. Nama saya Fatih Rahman dari kelas 10-3, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nesya Tiara, absen 34. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sabrina Mutiara Syala dari kelas 10-3. Perkenalkan, saya Salsa Aulia. Perkenalkan, nama saya Salwa Zara, absen 42. Hari ini aku mau ngejelasin tentang perundagian. Jadi, apa sih itu perundagian? Perundagian itu adalah periode akhir prasejarah yang juga dikenal sebagai zaman logam, di mana manusia telah terampil membuat alat-alat dari logam seperti perunggu dan besi. Nah, istilah perundagian itu berasal dari kata undagi, yang berarti seseorang atau sekelompok orang dengan keterampilan tertentu, seperti tukang logam atau pembuat gerabah. Masa perundagian ditandai dengan munculnya keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan logam. Alat berbahan logam tersebut diproduksi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti bertani, peralatan upacara, dan juga untuk berburu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri masa perundagian. Jadi yang pertama, orang-orang di zaman perundagian sudah dapat mengolah logam secara terampil, seperti tembaga, perunggu, dan besi untuk jadi alat-alat, senjata, dan perhiasan. Nah, lalu yang kedua yaitu munculnya kelompok ahli, yaitu yang disebut undagi. Jadi undagi adalah tenaga ahli yang khusus untuk membuat peralatan logam, seperti pandai besi, pembuat perunggu, pembuat perhiasan, dan pembuat alat pertanian. Nah, lalu yang ketiga, alat dan benda logam di zaman perundagian berkualitas tinggi. Seperti contohnya ada kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, senjata besi, dan perhiasan. Nah, lalu yang keempat, pembagian kerja di zaman tersebut semakin jelas. Contohnya ada yang jadi petani, pengrajin logam, ada yang jadi pemburu, bahkan ada yang memimpin kelompok. Nah, lalu yang terakhir, teknik pembuatan di zaman perundagian semakin maju. Contohnya ada teknik asih perdiuh, jadi itu lilin yang hilang untuk membuat benda logam dalam bentuk yang rumit. Zaman perunggu. Zaman perunggu adalah periode setelah zaman batu dan sebelum zaman besi, ketika manusia mulai melebur tembaga dan mencampurnya dengan timah untuk menghasilkan perunggu sebagai bahan utama alat dan senjata. Di beberapa wilayah seperti Afrika Sub-Sahara, masa ini bahkan tidak dialami karena Neolitikum langsung berlanjut ke zaman besi. Peninggalan yang ditemukan umumnya berupa alat, senjata, dan artefak ritual. Periode ini dimulai saat perunggu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dengan Sumeria di Mesopotamia menjadi salah satu daerah pertama yang mengembangkannya. Pada masa ini, orang Sumeria juga menemukan tulisan paku, sistem tulisan paling awal serta yang digunakan untuk gerobak, kereta perang, dan alat pembuat tembikar. Kereta perang kota menjadi salah satu simbol penting masa itu. Di akhir zaman perunggu, kuda mulai banyak digunakan terutama untuk menarik kereta perang yang sering dihiasi perunggu dan enamel merah, seperti yang ditemukan di Norfolk, Inggris. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bukti atau peninggalan pada zaman perunggu. Yang pertama ada nekara. Nekara adalah semacam gong besar berbentuk dandang dan biasanya digunakan dalam upacara adat atau keagamaan. Salah satu nekara terbesar pernah ditemukan di Bali, yaitu nekara Pejen. Selanjutnya ada moko. Moko adalah alat musik atau benda ritual yang mirip nekara namun ukurannya lebih kecil. Dalam moko banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Alor. Moko dijadikan emas kawin di dalam budaya setempat. Selanjutnya ada kapak perunggu. Kapak perunggu adalah alat yang digunakan pada zaman perunggu dan yang dibuat dengan teknik bivalve. Biasanya digunakan sebagai simbol status, sosial, atau bekal untuk kubur, dan alat upacara, dan jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan menjelaskan tentang periode zaman besi. Zaman besi adalah masa ketika manusia telah mampu mengolah logam besi menjadi alat-alat kehidupan, seperti peralatan rumah tangga, senjata, dan alat pertanian.
Besi menggantikan perunggu karena besi memiliki kekuatan yang lebih daripada perunggu, seperti lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih tajam. Zaman ini merupakan tahap akhir masa logam sebelum manusia memasuki sejarah. Asal dan persebaran zaman besi. Zaman besi dimulai sekitar 1200 tahun sebelum Masehi di Anatolia, Turki, oleh bangsa Hittite. Dari sana, teknik mengolah besi menyebar ke Eropa, Asia, dan Afrika. Lalu menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Melalui jalur perdagangan dan kebudayaan bangsa Dongson dari Vietnam. Dan untuk ciri-ciri pada zaman besi. Yang pertama ada kemajuan teknologi. Manusia pada zaman ini telah menemukan tungku pembakar logam dan teknik penempaan besi yang memudahkan dalam membentuk besi menjadi alat-alat perkakas yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pembagian kerja. Pada zaman ini telah munculnya golongan pengrajin besi, petani, dan pedagang. Yang ketiga ada kepemimpinan. Masyarakat mulai dipimpin oleh kepala suku atau raja yang menjadi cikal bakal dari kerajaan awal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bukti peninggalan pada zaman besi. Yang pertama, ada mata sabit. Mata sabit adalah alat pertanian yang terbuat dari besi dan digunakan dalam memanen tanaman seperti padi. Bentuknya tajam dan melengkung sehingga memudahkan dalam memotong tanaman. Alat ini banyak ditemukan di wilayah Jawa dan Sumatera. Selanjutnya ada pedang besi. Pedang besi adalah senjata yang berkembang pada zaman besi dan pertama kali ditemukan di Eropa atau Timur Tengah. Pedang besi ini biasa digunakan dalam peperangan atau sebagai simbol atas kekuasaan. Yang ketiga ada mata panah. Mata panah yang dibuat dari besi jauh lebih kuat dari batu, bahkan perunggu. Mata panah biasa digunakan dalam perburuan dan peperangan. Nah, mata panah itu banyak ditemukan di wilayah seperti Asia serta Eropa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teknik pengolahan logam, akar pedure. Teknik akar pedure adalah cara membuat benda logam dengan menggunakan model lilin yang kemudian dilelehkan sehingga meninggalkan rongga cetakan yang nantinya diisi logam cair. Cetakan yang dipakai hanya bisa digunakan sekali karena harus dipecah untuk mengeluarkan hasilnya. Teknik ini juga digunakan untuk menghasilkan benda logam yang memiliki bentuk rumit, detail halus, dan bernilai seni tinggi. Bivalve. Teknik bivalve adalah cara membuat benda logam dengan cetakan yang terdiri dari dua bagian atau setangkup. Kedua cetakan dapat dibuka dan ditutup kembali sehingga bisa dipakai berulang kali untuk membuat banyak benda serupa. Teknik ini lebih cocok untuk benda logam sederhana dan produksi massal atau dalam jumlah banyak. Sekarang kita akan masuk ke ciri-ciri cetakan logam. Yang pertama ada acer perdus. Nah, ciri-ciri acer perdus adalah pertama, ia tidak bisa digunakan berulang-ulang. Yang kedua, hasil cetakannya rumit, halus, dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Yang ketiga, biasanya digunakan pada benda upacara atau perhiasan. Nah, lalu yang kedua ada bifil. Nah, ciri-ciri dari bifil ini yang pertama, yaitu dapat digunakan berulang kali. Nah, yang kedua, ia tuh dapat membentuk logam kecil dalam jumlah yang banyak. Nah, yang ketiga, yaitu hasil dari cetakan bifil ini lebih sederhana daripada hasil cetakan membentuk logam kecil dalam jumlah yang banyak. Nah, yang ketiga, yaitu hasil dari cetakan bifil ini lebih sederhana daripada hasil cetakan acer perdus. Nah, untuk contoh dari acer perdu ada arca perunggu. Karena arca perunggu memiliki detail sangat tajam serta nilai artistik yang tinggi, maka arca perunggu dibuat dengan teknik cetak lilin hilang. Yang pertama, dimulai dengan membuat model dari lilin, lalu dilapis tanah liat. Setelah dibakar, lilin akan meleleh dan digantikan dengan logam cair. Setelah logam mengeras, cetakan dipecah dan akan menghasilkan arca logam sesuai dengan detail dan bentuk dari model yang awal. Yang kedua, ada teknik bivalve. Contoh dari teknik bivalve adalah kapak corong. Kapak corong dibuat dengan teknik bivalve, yaitu menggunakan teknik dua sisi atau cetakan dua sisi. Yang pertama, logam dimasukkan di antara cetakan tersebut, lalu didinginkan hingga mengeras dan dicetak jadi kapak.
Kapak corong dibuat dengan teknik bivalve karena memiliki bentuk presisi di kedua sisi, dan teknik bivalve ini memudahkan dalam pencetakan massal sehingga kapak corong dibuat dalam bentuk yang kokoh dan seragam. Nah, selanjutnya ada manusia pendukung pada zaman Perundagian. Jenis manusianya yaitu ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Australo-Melanesoid. Nah, ciri-ciri utamanya manusia di zaman Perundagian sudah ahli membuat peralatan logam seperti perunggu dan besi. Lalu di sana sudah ada yang namanya pembagian kerja dan seorang pemimpin. Nah, lalu mereka hidupnya sudah menetap, rumah-rumahnya teratur, dan muncul perdagangan serta kepercayaan terhadap roh leluhur. Nah, contoh keturunannya di Indonesia yaitu yang pertama ada Proto-Melayu, contohnya itu Dayak, Toraja, dan Batak. Lalu yang kedua itu Jutro-Melayu, contohnya Jawa, Sunda, Minangkabau, dan Bugis. Lalu yang ketiga Australo-Melanesoid, contohnya yaitu Papua, Asmat, dan Dani. Nah, sekarang kita akan memasuki materi kepercayaan pada masa Perundagian. Nah, jadi pada masa Perundagian, masyarakat itu sudah memiliki kepercayaan, meski mereka itu belum mengenal agama seperti zaman sekarang. Nah, mereka itu percaya sama apa sih? Nah, jadi masyarakat itu percaya pada roh nenek moyang dan kekuatan alam yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, pada masa Perundagian, kepercayaan itu ada dua, yaitu animisme dan dinanisme. Nah, pertama ada kepercayaan animisme. Nah, kepercayaan animisme ini adalah kepercayaan bahwa setiap unsur alam itu memiliki roh. Jadi pada masa Perundagian, masyarakat tuh percaya kalau gunung, sungai, laut itu harus dihormati karena ada roh di dalamnya. Nah, yang kedua itu ada dinanisme. Dinanisme itu adalah kepercayaan bahwa ada setiap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Nah, kekuatan gaib ini bisa menyebabkan apa? Jadi, kekuatan gaib ini bisa menyebabkan kesialan atau keberuntungan bagi yang memilikinya. Di sini saya mau jelasin tentang kehidupan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi pada masa Perundagian? Yang pertama, pertanian. Masih menjadi kegiatan utama masyarakat menggunakan alat logam seperti cangkul, kapak, dan sabit, sehingga hasil meningkat panen mengolah lahan sawah dan ladang dengan lebih efisien. Yang kedua, perdagangan. Kegiatan barter tukar menukar barang semakin besar ini dilakukan barang yang perdagangan antara lain hasil bumi, logam, manik-manik, dan perhiasan. Dagangan antara pula mulai muncul karena masyarakat sudah berlayar menggunakan perahu bercarik. Yang ketiga, pertukangan dan kerajinan. Undangi membuat berbagai alat logam seperti kapak, corong, becana, nekara, dan perhiasan dari penunggu atau besi. Produk logam digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai barang dagangan atau upacara adat. Peternakan dan keperikanan. Hewan seperti kerbau, sapi, dan babi peliharaan untuk keperluan pertanian dan konsumsi masyarakat pesisir untuk melakukan peternakan ikan sebagai tambahan sumber pangan. Yang kelima, peran undangi. Undangi memiliki kedudukan yang penting karena keahlian sangat kebutuhan masyarakat. Mereka tidak hanya membuat alat logam tetapi juga alat rumah tangga, senjata, dan hiasan. Profesi ini menandakan adanya berbagai kerja di lapisan sosial dalam masyarakat. Jadi segitu saja pengertian tentang Perundagian. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Ada yang ingin tanya?